Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Ini berita yang lagi rame banget dari YouTuber Lauren Hutagalung. Dia bikin konten tentang pemotor yang lawan arah. Kalau dilihat dari videonya sih, ya dia mencoba mengingatkan orang-orang yang lawan arah. Akhir-akhir ini lagi rame banget nih, diserbu sama ojol dan sampai jadi sorotan netizen. Kalau menurut sudut pandangmu kayak gimana ini? Aku sih nggak tahu pasti ya, maksudnya kegiatan komunitasnya itu apa, seluk-beluknya, visi misinya, komunitas sosial kayak gini tuh karena biasanya kan melawan kemapanan kan. Jadi ya risikonya pasti, setiap mengguncang kemapanan itu risikonya pasti besar. Nah, kemapanan itu kan tidak selamanya benar kan. Ya, misalkan hajatan di tengah jalan, itu kan hal-hal yang sudah mapan, yang udah kayak lumrah, kayak biasa, tapi ya salah. Pokoknya ya kalau salah itu ya salah aja. Nah, cuman kan di Indonesia banyak hal kayak gitu. Banyak hal-hal yang salah menjadi lumrah, akhirnya menjadi biasa aja kan gitu. Ketika diingatkan, marah karena mengguncang kemapanan. Hal-hal yang salah tapi menjadi kebiasaan, akhirnya dianggap lumrah. Kalau kita berbicara lebih dalam, misalkan kayak filsafat. Ilmu filsafat itu kan ilmu yang selalu mengguncang kemapanan ya. Selalu menggelitik hal-hal yang memang sudah mapan gitu. Makanya kebanyakan orang-orang filsafat atau filosof itu ya tengil, anaknya songong. Kayak dia berbeda sendiri gitu. Nah, mungkin komunitasnya si Lauren ini mirip-mirip ke sana gitu. Jadi dia mencoba untuk mengedukasi, untuk mengingatkan masyarakat bahwa itu salah. Kesalahan yang lumrah itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Nah, tentu kalau kita berbicara lebih jauh tentang masalah ini, kita akan bertanya misalkan, apakah itu menjadi solusi? Apakah itu akan berhasil? Ini kalau kita berbicara tentang sebuah gerakan ya akhirnya. Ketika kita berbicara gerakan, apakah gerakan ini menjadi solusi? Misalkan gini, apakah benar lawan arah ini mutlak kesalahan manusia Indonesia? Atau salah jalannya yang nggak cukup, atau salah regulasi kepemilikan kendaraan, atau salah Satlantas, atau salah pemerintah tidak mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan public transport. Ini kan masalahnya besar kalau mau dilihat. Nggak sekecil orang tiba-tiba lawan arah gitu loh. Nah, kemudian komunitas lawan arah ini, komunitasnya si Lauren ini, mengedukasi masyarakat untuk tidak melawan arah. Apakah cukup? Sama ketika kita berbicara tentang misalkan sampah. Ya mungkin memang, ya nggak mungkin lah si Lauren ini jadi solusi. Iya, kita tahu itu nggak akan jadi solusi. Tapi setidaknya ada gerakan kecil. Iya, kita paham bahwa itu gerakan kecil untuk memulai. Itu iya. Kita apresiasi kan. Makanya dari awal saya bilang bahwa ini gerakan bagus karena berani menggoyang kemapanan kan gitu. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak kan gitu. Ya semoga ini bisa menjadi trigger akhirnya kan. Dari pihak-pihak yang memang punya wewenang, legal standing, untuk kembali memikirkan, untuk kembali ini menjadi masalah yang harus diangkat. Menurutku juga ada kemapanan yang lain yang di Indonesia ini udah lumrah gitu. Misalkan gini, untuk berbuat baik atau untuk mengajak kepada kebaikan, kita juga butuh cara yang baik. Nah, di Indonesia cara yang baik itu kebanyakan tidak work. Kemudian orang menggunakan cara-cara sendiri. Misalkan maling, begal itu meresahkan sekali, menghilangkan nyawa kadang-kadang. Yang lebih parahnya lagi adalah psikologis masyarakat yang selalu merasa takut, merasa tidak aman. Tapi apa hukuman untuk begal? Apakah memberikan kepuasan kepada masyarakat? Apakah menjawab rasa ketakutan masyarakat terhadap begal? Gledeh misalkan di Jogja. Apakah menjawab? Berapa banyak misalkan ojol-ojol yang akhirnya tidak berani kerja hanya gara-gara maraknya begal. Padahal mereka harus menghidupi anak istri dan kadang-kadang mereka harus lembur untuk mengejar itu. Nah, akhirnya masyarakat kadang-kadang ketika ada begal, ada pelaku gledeh, mereka main hukum sendiri. Dikeroyok lah, dihajar dan lain sebagainya.
kita kan nggak pernah membenarkan itu, tapi lumrah kan. Nah artinya main tangan sendiri, main hukum sendiri itu tetap nggak benar, tapi di Indonesia lumrah. Apakah kita akan membenarkan hal itu? Artinya kalau kita membenarkan hal itu, main aksi sendiri, kan nggak benar juga. Artinya mengajak kebaikan juga harus dengan cara yang baik. Sama kayak misalkan kalau kamu haus, kamu minta air, saya lempar botol air mineral ke kamu, kan kamu juga nggak terima. Nah artinya cara yang baik juga perlu. Tapi ya di Indonesia kita sudah seakan-akan putus asa bahwa cara yang baik di Indonesia udah nggak, kayak udah, alah kalau dengan cara-cara yang baik itu nggak ngaruh. Nah ini kan problem yang pelik sebenarnya, nggak sederhana gitu loh maksudnya. Banyaklah aksi-aksi sosial misalkan kayak motor pengawal ambulans. Aksi itu bagus, tapi kadang-kadang juga membahayakan si pengawalnya itu sendiri gitu loh maksudnya. Nah, cara yang baik itu juga perlu. Kayak misalkan buang sampah, mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, itu juga perlu sebenarnya. Tapi kalau kita sampai misalkan memaki orang, marah-marah, kita juga tidak bisa membenarkan itu gitu loh. Tujuannya benar, kalau caranya salah juga nggak jadi benar gitu loh maksudnya. Kita hidup di sebuah negara yang ada pihak-pihak yang memang sudah dibentuk untuk negara ini berjalan gitu loh. Misalkan yang ngurusin sampah ya ada bagiannya sendiri, yang ngurusin lalu lintas ada bagiannya sendiri. Ketika kita tidak puas terhadap lembaga atau oknum-oknum yang bertanggung jawab atas keadaan tersebut, apakah lantas kita dibenarkan untuk main turun tangan sendiri? Kan juga nggak bisa, karena kalau itu dibenarkan dan nanti akan menjadi lumrah, kacau negara ini, chaos. Kayak misalkan aku jadi ingat ketika turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenan. Gus Dur benar. Kenapa saya katakan benar? Karena tidak terbukti kesalahan yang dituduhkan sampai hari ini. Tidak ada sidang ataupun apapun yang menjatuhkan hukuman kepada Gus Dur bahwa Gus Dur itu bersalah sehingga harus dilengsarkan dari kepresidenan. Itu kan benar. Tapi Gus Dur tidak mempertahankan kebenaran itu dan dia rela mengalah karena akan mengorbankan terlalu banyak. Nah kadang-kadang juga kebenaran ataupun tujuan yang baik, kalau caranya terlalu banyak mengorbankan pihak, apalagi sampai ke merugikan secara fisik ataupun materi, itu udah nggak bener. Saya bukannya orang yang tidak setuju dengan Lauren ya, tapi saya mencoba untuk di tengah-tengah bahwa kalau sudah masuk ke kategori main tangan sendiri atau main hukum sendiri, ya apa bedanya sama kita yang mengeroyok massal maling motor, orang-orang yang main hakim sendiri gitu loh. Karena terkadang sebuah gerakan, kalau dia sudah punya nilai tawar atau punya posisi yang rada kuat, dia biasanya arogan. Awalnya baik, tapi lama-lama arogan. Saya itu dulu suka sama FPI. Awal-awal itu suka saya sama FPI. Tapi lama-lama kok jadi seenaknya sendiri. Keluar batas lah, keluar. Ya ini arogan, makanya artinya pengen main tangan sendiri gitu. Memang kadang-kadang permasalahan di Indonesia itu bikin frustrasi gitu loh. Makanya kadang-kadang kita sampai kangen sama Batman yang melindungi kota Gotham gitu. Nggak butuh polisi, nggak butuh apa, pokoknya tanganin sendiri, ada penjahat, eksekusi malam-malam, kik, selesai. Tapi dalam kita hidup bernegara, berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia ya, saya juga nggak sepakat adanya Batman gitu loh. Sepatah hati apapun kita terhadap lembaga pemerintah, lembaga negara ya, itu yang harus tetap kita jalankan agar negara ini tetap berjalan. Menurutku sih teruskan aja, lanjutkan nggak apa-apa, tapi tetap dalam koridor. Niat yang baik, harus dengan cara yang baik. Nggak apa-apa dikontenin menurutku, artinya menjadi edukasi yang bisa disebarluaskan gitu. Tapi benar-benar edukasi. Kalau kita sampai ribut, sampai cekcok, saya kira juga bukan edukasi. Bayangkan kalau itu terjadi di seluruh Indonesia kayak gitu. Yang ada chaos.